Dari 22 negara anggota Liga Arab, 8 negara berbentuk monarki, entah itu kerajaan, kesultanan, atau keamiran. Suksesi di 8 negara ini didasarkan pada keturunan atau keluarga, bisa dari bapak ke anak, saudara, atau keponakan. 8 negara itu adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Yordania, dan Maroko. Selebihnya merupakan negara-negara republik dengan nama yang berbeda atau sinonim. Yang menarik, ke-8 negara monarki ini bisa dikatakan lebih stabil, politik maupun keamanannya. Ekonominya pun lebih maju, rakyatnya lebih sejahtera, derap pembangunan terus berjalan, alih kekuasaan juga berjalan lancar. Senyap tanpa gejolak, tidak ada darah yang mengalir, juga nihil konflik. Sebaliknya, alih kekuasaan di negara-negara republik dengan berbagai bentuk dan nama justru acak adul. Suksesi tidak berjalan normal, berdarah-darah, bahkan telah memunculkan konflik berkepanjangan antar kelompok-kelompok masyarakat di dalam negeri masing-masing, terutama di negara-negara yang terkena tsunami Al-Rabi Al-Arabi. Berikut ini deretan negara monarki Islam di Timur Tengah. Yang pertama, Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara monarki berdasarkan Islam. Pemerintahan dipimpin oleh raja yang juga merupakan panglima militer. Arab Saudi sendiri menggunakan sistem politik monarki absolut, sedangkan sistem pemerintahan yang digunakan negara Arab sama dengan pemerintahan Islam lain, di mana menggunakan Al-Quran dan syariat yang menjadi dasar jalannya pemerintahan. Sistem pemerintahan Arab Saudi adalah presidensial, yang dimana dipimpin oleh seorang raja. Dalam sistem ini tidak ada pemilihan umum, walaupun ada, itu hanya untuk pemilihan pemimpin lembaga legislatif dan yudikatif. Badan eksekutif disebut juga sebagai Dewan Menteri Pemerintahan Arab Saudi yang beranggotakan raja, menteri, dan penasihat raja. Sedangkan konstitusi Arab Saudi adalah Al-Quran dan Sunnah. Hukum dasar negara adalah syariah Islam. Menurut hukum dasar Arab Saudi di tahun 1992, terdapat otoritas dalam negara yaitu Dewan Menteri, Dewan Konsultatif, dan pengadilan serta ulama. Yang kedua, Yordania. Kerajaan Hasmiyah Yordania adalah negara monarki konstitusional di mana raja adalah kepala negara, kepala pemerintahan, dan komandan angkatan bersenjata. Sebagian besar wilayah Yordania adalah gurun, khususnya gurun Arab. Namun di sebelah barat laut dengan adanya sungai Yordania atau Jordan River, wilayah tersebut merupakan wilayah pertanian yang subur. Amman adalah ibu kota Yordania yang terletak di wilayah itu. Yordania kaya akan sejarah. Lokasinya terletak di pusat Timur Tengah, memberikan banyak manfaat baginya. Dalam sejarah yang panjang, Yordania telah banyak bersentuhan dengan beragam kebudayaan, termasuk kebudayaan kuno dari dunia timur seperti kebudayaan Sumeria, Akkadia, Babilonia, Assyria, Mesopotamia, dan Persia. Yordania dahulu pernah merupakan bagian dari jajahan Mesir pimpinan Fir'aun dan menghasilkan peradaban asli suku Nabatean yang meninggalkan warisan dan kekayaan sisa-sisa arkeologis di Petra. Budaya dari dunia barat juga masih terlihat di Yordania, seperti peninggalan Makedonia, Romawi, dan Bizantium. Sejak abad ke-7, Yordania berada di bawah pemerintahan Islam dan budaya Arab dengan pengecualian di masa pemerintahan Inggris yang singkat. Yang ketiga, Bahrain. Kerajaan Bahrain yang menganut sistem monarki konstitusional demokrasi. Untuk menjalankan kekuasaannya, raja dibantu oleh para menteri yang dipimpin Perdana Menteri. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan setelah raja melakukan serangkaian konsultasi tradisional dengan pihak keluarga kerajaan. Sementara pengangkatan menteri dilakukan setelah raja menerima rekomendasi dari Perdana Menteri. Sejak akhir abad ke-18, Bahrain telah diperintah oleh keluarga Al-Khalifah yang masih satu keturunan dengan suku Bani Utbah yang menguasai Bahrain sejak abad ke-18. Di tahun 1820, Bahrain di bawah pimpinan Sheikh Sulman dan Abdullah menandatangani perjanjian dengan Inggris yang dikenal dengan nama The General Treaty of Peace. Perjanjian itu menyebut bahwa penguasa Bahrain tidak dibenarkan mengatur teritorial kecuali dengan Inggris dan tidak diperbolehkan memiliki hubungan dengan pemerintahan asing manapun tanpa izin Inggris. Sementara itu, Inggris berjanji akan melindungi Bahrain dari segala agresor. Yang keempat, Qatar. Qatar adalah negara yang termasuk di kawasan Timur Tengah, negara dengan sistem pemerintahan monarki absolut selain Arab Saudi. Monarki absolut adalah sistem di mana raja adalah penguasa dan penentu kebijakan mutlak. Negara dengan sistem absolut monarki biasanya adalah
negara yang berisi keluarga kerajaan dengan raja yang mengatur mutlak negara. Di Qatar sendiri, keluarga kerajaan yang berkuasa adalah keluarga At-Thani. Setelah sebelumnya di bawah kedaulatan Britania Raya, Qatar melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaan di tahun 1971. Setelah deklarasi kemerdekaan itu, Qatar terus berkembang menjadi negara penghasil minyak bumi besar di dunia. Keunikan lain dari Qatar adalah gelar kepala pemerintahan. Di Qatar, kepala pemerintahan sekaligus pembuat kebijakan mutlak disebut emir. Dalam menjalankan tugasnya, emir dibantu beberapa badan legislatif lain, yaitu Council of Minister, Advisory Council, dan lembaga peradilan. Di Qatar, emir memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kekuasaan emir selalu dilakukan secara turun-temurun mengingat penguasa pemerintahan berada di tangan keluarga kerajaan. Sistem pengadilan di Qatar memiliki dua jenis, yaitu syariat Islam dan pengadilan sipil. Qatar termasuk negara Islam yang masih menganut ajaran syariat Islam. Pengadilan yang menangani kasus peradilan Islam adalah Kementerian, sedangkan pengadilan yang menangani kasus sipil adalah Kementerian Kehakiman. Yang keenam, Oman. Oman memiliki kepala pemerintahan yang disebut Sultan. Sultan dianggap sebagai simbol negara dan pelindung negara. Maka dari itu keberadaannya sangat dihormati dan tidak bisa diganggu-gugat. Sistem parlemen Oman adalah bikameral, yaitu sistem yang menganut dua kamar. Di Oman ada dua majelis, yaitu Majelis Dauli dan Majelis Syura, yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Oman menganut sistem presidensial, di mana bentuk negara kesatuan seperti Indonesia, tetapi Oman menyebut kepala pemerintahannya sebagai sultan. Dalam sistem hukum, Oman masih menganut syariat Islam sebagai dasar peradilan, karena Oman menetapkan Islam sebagai agama resmi mereka. Meskipun menganut syariat Islam dalam sistem peradilan seperti hukum perkawinan, hukum keluarga, dan sebagainya, dalam penetapan hukum perdata dan hukum sipil, Oman diharuskan menganut prinsip hukum internasional. Yang ketujuh, Kuwait. Sistem pemerintahan yang dianut adalah monarki konstitusional, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya seorang sultan ataupun raja. Kuwait adalah negara yang menganut sistem demokrasi yang paling tua di antara negara-negara Teluk atau Gulf States. Kuwait pertama kali dibentuk 1963 dengan Undang-Undang Kemerdekaan Kuwait, yang menjadi institusi legislatif tertua di kawasan Teluk. Parlemen Kuwait sudah terbentuk sebelum Kuwait merdeka di tahun 1938, di mana pada masa itu Kuwait masih menjadi suatu wilayah transit bagi para pedagang dari Arab Saudi menuju Irak atau Syria. Kuwait memiliki kewenangan yang paling kuat dibanding parlemen yang ada di negara-negara Teluk lain. Parlemen yang ada di Kuwait diberi mandat oleh undang-undang untuk ikut campur terhadap urusan menteri dan juga perdana menteri. Jika dalam menjalankan tugas melakukan kesalahan, maka Parlemen Kuwait punya kewenangan membatalkan veto raja mengenai suatu rancangan undang-undang jika disetujui 2/3 anggota parlemen. Hal ini merupakan hal yang haram di sistem pemerintahan kerajaan karena raja terkesan tidak memiliki kekuasaan penuh. Hal ini sangat berbeda dengan parlemen negara Teluk lain. Yang kedelapan, Maroko. Bentuk negara dan pemerintahan adalah monarki konstitusional dengan raja berperan sebagai penguasa tunggal. Sebagai monarki berusia 1000 tahun, Maroko telah memiliki sistem politik demokratis yang ditandai dengan pemisahan dan perimbangan kekuatan. Sistem pemerintahan politik stabil. Konstitusi baru diberlakukan pada Juli 2011 sebagai respon terhadap meningkatnya kerusuhan selama musim semi Arab, dengan penekanan nyata pada pengalihan basis kekuasaan ke badan legislatif terpilih dan monarki. Pemilihan umum terakhir diadakan pada bulan September 2021. Maroko telah menggunakan kebijakan konsesi yang cepat namun terbatas untuk menenangkan pengunjuk rasa dan mengurangi kerusuhan terkait masalah ekonomi sosial yang sedang berlangsung. Namun banyak kebebasan sipil yang terus dibatasi karena kekuasaan politik tetap berada di tangan raja dan bukan di tangan partai terpilih.